wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawang Sari Indah Lestari. Saya dari program studi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan lisan tentang efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Pemerintah baru-baru ini mengemukakan kebijakan efisiensi anggaran pendidikan. Dalam kondisi ekonomi yang menantang, program ini diimplementasikan sebagai upaya untuk menyeimbangkan keuangan publik. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai dampak undang-undang terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Seperti halnya kebijakan ekonomi lainnya, langkah ini membawa konsekuensi yang signifikan, terutama dalam bidang pendidikan dan laporan kerja. Upaya efisiensi yang dilakukan melalui pengurangan anggaran di beberapa sektor menimbulkan perdebatan, terutama di kalangan masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung. Pemotongan anggaran di Kementerian Pendidikan mencerminkan tantangan antara kebutuhan untuk efisiensi anggaran dan tuntutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di satu sisi, pemerintah harus memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara tepat, memperbaiki sistem distribusi beasiswa, dan menjalin kerjasama dengan sektor swasta. Pemotongan anggaran tidak boleh mengabaikan pentingnya perbaikan sistem pendidikan, terutama di tengah ketidakmerataan akses dan rendahnya tingkat literasi riset. Solusi yang seimbang seperti mempertahankan program-program strategis, yaitu Indonesia International Student Mobility Award, program kreativitas mahasiswa, dan magang dan studi independen, untuk memperkuat transparansi dalam penggunaan dana penelitian dan mengintegrasikan kebijakan kesehatan dengan program pendidikan. Pemerintah juga harus menghindari perubahan kebijakan yang tiba-tiba dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, agar pemotongan anggaran tidak justru memperburuk ketimpangan atau mengorbankan generasi muda yang merupakan pilar transformasi sumber daya manusia Indonesia. Adapun dampak efisien anggaran. Yang pertama, pengurangan anggaran dapat mengakibatkan berkurangnya dana untuk program-program vital seperti beasiswa, pelatihan bagi pengajar, dan perbaikan sarana sekolah. Situasi ini berisiko menurunkan mutu pendidikan yang diperoleh para mahasiswa. Yang kedua, siswa yang berada di wilayah terpencil atau kurang beruntung seringkali menghadapi tantangan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dengan anggaran yang terbatas, institusi pendidikan di daerah tersebut mungkin tidak mampu menyediakan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, pengurangan anggaran dapat mempengaruhi kesejahteraan guru, terutama bagi tenaga pendidik honorer yang sangat bergantung pada dana dari pemerintah. Apabila anggaran tidak mencukupi, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam tenaga pengajar. Adapun potensi positif dari efisiensi anggaran. Yang pertama, dengan mengalokasikan anggaran yang ada secara lebih efisien, seperti untuk program pelatihan guru atau penerapan teknologi pendidikan. Efisiensi anggaran tersebut dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Yang kedua, dengan mengutamakan program-program yang lebih efisien, pemerintah mampu meningkatkan mutu pendidikan meskipun dengan dana yang terbatas. Yang ketiga, pengurangan anggaran dapat mendorong terobosan dalam metode penyampaian pendidikan seperti pemanfaatan teknologi digital yang mampu menekankan biaya operasional. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.